wonten setunggaling cerita inggih punika cerita pengamen ingkang baik hati. Nah, ing setunggaling dina pengamen punika ajeng keliling ngamen pados rezeki. Teng tengah dalan pengamen niku ketemu kalian tukang ojek ingkang mandeg lan ketinggal kebingungan. Setelah niku pengamen niku tanglet. Jenengan niku napa kok teng mriku mandeg ketinggal bingung meneh. Akhirnya si Gojek wau jawab, "Nggih, kula niku teng mriki bingung. Bensine kula telas, atone kula telas, kepanasan malih." Terus pengamen niku tanpa pikir pindho ngetokke dompete. Nah, ternyata isi dompete niku namung 10.000. Tapi mboten mikir-mikir malih, akhirnya artone diparengke kangge Gojek niku. Pun, niki sampean beto mawon kangge tumbas bensin. Si Pak Gojeke niku langsung, "Ya Allah, niki tenan Pak, niki sampean ikhlas toh maringi kula." Akhirnya Pak pengamen niku jawab, "Nggih, insyaallah kula ikhlas maringi jenengan." Nah, setelah niku pengamen niku melampah keliling-keliling ing setunggal tempat ditolak kalih wong ken lunga mboten paring arta. Ing tempat kekalih sami mawon. Nah, ing tempat ketiga pengamen punika tiba-tiba diparingi arta 50.000 kalih seorang bapak-bapak. Saking kagete pengamen punika langsung mungal. "Lah, niki kakean Pak, kula mboten gadah susu." Akhirnya bapak jawab, "Mboten napa Pak, niki sedekahe kula amargi bojone kula niku nembe mawon lairan lan alhamdulillah diparingi kelancaran." Nah, saking cerita punika kita sedaya saged metik hikmahipun dados kula lan panjenengan sedaya niku nek ajeng maringi wong liya napa sedekah niku harus dibarengi rasa ikhlas. Amargi ingkang kedah rasa ikhlas niku Allah bakal nrimo lan ridho Allah bakal nrimo lan ridho kalih ibadah kita, yaitu ibadah sedekah utawi maringi wong liya. Diceritakan Abu bin Hisam adalah seorang ulama yang rajin bangun malam untuk sholat tahajud. Pada suatu malam, saat hendak mengambil wudhu untuk sholat tahajud, Abu bin Hisam kaget dengan kedatangan sosok makhluk. Makhluk itu berada di bibir sumur. "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" tanya Abu bin Hisam. "Aku adalah malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala," jawab makhluk itu. Jawaban itu membuat Abu Hisam semakin kaget dan sekaligus bangga. Dia lalu bertanya, Apa yang kamu lakukan di sini?" "Aku diperintahkan untuk mencari hamba pencinta Allah Subhanahu wa taala," jawab malaikat itu. Lalu Abu bin Hisam penasaran dengan barang yang dibawa malaikat. Ada sebuah buku catatan yang sangat tebal. Dia bertanya mengenai buku tersebut. "Wahai malaikat, buku siapakah yang kau bawa?" tanya Abu bin Hisam. "Ini adalah kumpulan nama-nama para hamba pecinta Allah," kata malaikat. Abu bin Hisam berharap namanya ada di buku tersebut. Untuk mendapatkan kepastian, dia bertanya apakah namanya tercantum di dalam buku itu. Hal ini wajar saja, karena Abu bin Hisam adalah orang yang sangat rajin beribadah, sering sholat tahajud, dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dicarilah oleh malaikat itu. Dan sayangnya, nama Abu bin Hisam tidak tercatat di dalam buku tersebut. Abu bin Hisam meminta malaikat memeriksa kembali buku tersebut. Barangkali namanya terlewati dari daftar. "Betul, namamu tidak ada di dalam buku ini," kata malaikat. Lalu Abu bin Hisam seketika gemetar dan jatuh tersungkur lalu menangis. "Betapa ruginya aku yang selalu tegak berdiri di setiap malam dalam tahajud dan bermunajat. Tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pecinta Allah," kata Abu Hisam dalam tangisnya. Wahai Abu bin Hisam, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tidur mengambil air wudhu dan kedinginan. Pada saat orang lain terlelap dalam buayan malam, tapi tanganku dilarang oleh Allah mencatat namamu," kata malaikat. Ucapan tersebut membuat Abu Hisam penasaran. Dia kemudian bertanya, "Kenapa Allah sampai melarang malaikat mencatat namanya? Apa gerangan yang menjadi penyebabnya?" Kata Abu bin Hisam, "Engkau memang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga hal tersebut kemana-mana dan asik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit dan lapar, engkau tidak jenguk, tidak beri makan.
Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah dan dicintai oleh Allah karena engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan oleh Allah, kata malaikat. Abu bin Hisam kaget luar biasa, lalu dia tersadar. Hikmah dari cerita di atas adalah ibadah ternyata bukan semata urusan antara makhluk dengan Khalik semata, namun juga dengan sesama manusia dan alam semesta. Dahulu kala ada seorang santri yang sangat bodoh dan tidak mempunyai ilmu sedikit pun. Pekerjaan dia di pesantren hanyalah mengurus sawah dan mengurus kuda. Dia mondok di daerah Jawa Timur. Pada suatu hari, kiainya menyuruh santri tersebut untuk menyampaikan surat kepada kiai lainnya. Kiai tadi berkata, "Tolong sampaikan surat ini kepada Kiai Hamid di daerah Semarang. Kamu ke sana membawa kuda itu." Santri itu menjawab, "Ya Kiai." Singkat cerita, santri tersebut sudah sampai di tempat Kiai Hamid. Santri itu memberikan surat yang telah diamanahkan kepada Kiai Hamid. Lalu Kiai Hamid bertanya kepada santri tersebut, "Ini suratnya sudah lama, kenapa kok baru sampai sekarang? Padahal kamu kesini membawa kuda, kenapa tidak engkau naiki?" Santri itu menjawab, "Saya disuruh Kiai saya bukan untuk menaiki kuda ini, namun untuk membawa kuda ini. Maka dari itu saya terlambat datang ke sini." Lalu Kiai Hamid membuka surat itu. Kiai Hamid kaget atas isi surat itu, karena isi surat itu adalah Kiai ingin menjodohkan santri tersebut dengan putri Kiai Hamid. Sambil menepuk pundak santri tersebut, Kiai Hamid berkata, "Nak, isi surat ini adalah Kiaimu ingin menjodohkan kamu dengan putriku. Tapi aku berpikir bagaimana aku mau menerima mantu seperti kamu. Jika kamu aja berpenampilan buruk dan sepertinya kamu orang miskin, sedangkan kamu belum mempunyai pekerjaan dan belum mempunyai penghasilan sama sekali." Dengan lemah lembut, santri tersebut menjawab, "Maaf Kiai, saya memang belum mempunyai penghasilan dan saya tidak berilmu. Namun saya percaya dan saya yakin saya mempunyai rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kiai tersebut kaget atas jawaban santri tersebut. Singkat cerita, Kiai Hamid menerima santri tersebut sebagai menantunya. Hikmah dari cerita di atas adalah rezeki itu sudah diatur oleh Allah, maka janganlah takut kalau rezeki itu tertukar. Al-Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalian tiang pengemis buta. Wonten setunggal dinten Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kesah wonten peken. Sesampun kondur saking peken, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nyuapin si pengemis niku, lan si pengemis niku kalih cerita yang si pengemis niku benci maring Muhammad, keranten Muhammad niku turune penyihir, pembohong lan penghina. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punika kedah sabar lan tetep nyuapin si pengemis punika. Ing setengah dinten Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat lan dilajengaken kalian aktivitas Rasulullah niku dilajengaken kalian setunggal sahabat Rasulullah. Lajeng sahabat niku marani madasi si pengemis niku lan nyuapin si pengemis niku kados aktivitasipun Rasulullah. Si pengemis niku kalian cerita-cerita malih yang si pengemis niku benci marang Muhammad lan sahabat punika cara nyuapin ini pun kasar. Nah, terus pas Ahmad niku tiap pagine sik nyuapin panjenengan lan napa kok panjenengan benci. Lajeng setelah si pengemis niku mangertosi yen tiap pagine nipun si Muhammad niku sik nyuapin lan si pengemis nipun ketok hikmahipun yang kita belum mengetahui apa yang sebenarnya, janganlah membenci seseorang. Menceritakan kisah ikhlas. Ing setengah gesing sing rumit iki isih ana wong sing duwe ikhlas sing luar biasa.
iki ditampilake kanthi menahi kanggo wong liya nalika wong liya butuh pertolongan. Contohe Mas Jami sing urip saben dinane mung golek duit wiwit sok nganti sore. Beda karo Pak Roni sing saben dinane mung dadi bakul buku gambar, buku cerita bocah-bocah sing nandang cacat fisik. Rong cerita ing dhuwur sing dialami dening Mas Jami lan Pak Roni kanggo aku yaitu cerita sing banget nyenengake lan nyenengake kabeh sing kabuten menawi ing urip iki utamane ing kota-kota gedhe ing isih ana tokoh kaya Mas Jami lan Pak Roni sing peduli karo wong liya. Dheweke isih bisa entuk rezeki saben dina supaya bisa urip. Cerita kasebut maningka contoh kanggo kabeh kita yaitu salah swiji mangka urip manungsa ing awake sing nuntun lan nggawa dhewe marang tuntunan kemuliaan ing setengahe sensitivitas manungsa sing angel banget marang wong liya. Diceritakan pada masa Nabi Muhammad SAW, Ainul Martiyah adalah seorang bidadari yang tercantik di surga. Ia diciptakan untuk sesiapa yang mati syahid, yang berjuang di jalan Allah. Ada seorang sahabat Nabi yang bermimpi bertemu dengan wanita cantik yang belum pernah ia temui sebelumnya. Lalu ia bertanya kepada wanita tersebut, "Di manakah ini?" "Di surga," jawab wanita tersebut. Kemudian sahabat itu bertanya lagi, apakah Anda Ainul Martiyah?" Lalu wanita itu menjawab, "Bukan, saya bukan Ainul Martiyah. Jika Anda ingin bertemu dengan Ainul Martiyah, dia ada di bawah pohon rindang itu." Didapatinya seorang wanita yang kecantikannya berkali-kali lipat dari yang sebelumnya ia temui. "Apakah Anda Ainul Martiyah?" "Bukan, saya bukan Ainul Martiyah, tetapi saya penjaganya. Jika Anda ingin menemuinya, temui ia di mahligai itu." Lalu pemuda itu beranjak pergi ke mahligai itu. Didapatinya seorang wanita yang kecantikannya berlipat-lipat dari wanita sebelumnya dan sangat pemalu. Pemuda itu pun bertanya, "Apakah Anda Ainul Martiyah?" "Iya, saya Ainul Martiyah." Pemuda itu pun mendekat, tetapi Ainul Martiyah menghindar dan berkata, Anda bukan seorang yang mati syahid." Seketika itu juga pemuda itu terbangun dari mimpinya dan menceritakan mimpi tersebut kepada sahabat yang dipercayainya dan memohon supaya tidak menceritakan mimpi tersebut sebelum ia mati syahid. Lalu pemuda itu mati syahid. Sahabat kepercayaannya ini menceritakan mimpi sahabat yang mati syahid ini kepada Nabi SAW. Rasulullah pun membenarkan mimpi sahabat muda ini dan Nabi bersabda, "Sekarang ia bahagia bersama Ainul Martiyah." Hikmah dari cerita di atas adalah orang yang bersungguh-sungguh disertai dengan doa, insya Allah akan mengabulkannya. Contoh doa di sepertiga malam. Menawi ajeng nyuwun jodoh. Dalam sebuah cerita, Rasulullah SAW pernah menceritakan orang yang bersedekah 3 kali salah. Yang pertama, dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, malam ini saya mau bersedekah, tunjukkan seseorang yang membutuhkan sedekah saya." Lalu dia keluar dari rumahnya. Pas dia keluar dari rumahnya, dia menemukan seorang laki-laki. Dia katakan, "Ini adalah sedekah untukmu." Dan dia memberikan uangnya, hartanya untuk laki-laki tersebut. Tiba-tiba pagi hari, orang di kampung gempar mengatakan bahwa semalam ada seorang pencuri menerima sedekah sehingga laki-laki yang bersedekah ini merasa bersalah sudah bersedekah kepada seorang pencuri. Malam kedua dia berdoa lagi, "Ya Allah, tunjukkanlah saya orang yang berhak menerima sedekah saya dan akan saya berikan sedekah kepada dia, semoga menjadi manfaat." Keluarlah dari rumahnya, dia melihat seorang perempuan. Lalu dari rumah dia melihat seorang perempuan, lalu diberikannya sedekah tersebut. Lalu perempuan itu menerima
Lalu perempuan itu menerima. Besok paginya orang-orang pada heboh dan mengatakan semalam ada seorang pezina mendapatkan sedekah, dan dia merasa menyesal dan merasa sedekahnya sia-sia. Akhirnya malam ketiga dia berdoa, "Ya Allah, kali ini beri saya petunjuk. Saya ingin bersedekah kepada orang yang berhak menerima sedekah." Dia keluar dari rumahnya, dia melihat laki-laki lewat. Dia berikan sedekah laki-laki itu, dan laki-laki tersebut diam saja sambil mengambil apa yang diberikan. Paginya orang mengatakan semalam ada orang kaya dapat sedekah. 3 kali dia bersedekah, 3 kali merasa bersalah dan gagal, dan dia merasa Allah tidak mengabulkan keinginannya. Dan malam keempat dia tidur, dia bermimpi, dan mimpinya Allah mengutus laki-laki ini seorang malaikat dan mengatakan kepadanya, "Wahai fulan, sedekahmu yang pertama Allah terima, karena ketika kamu sedekah dengan pencuri itu telah menghalangi dia dari mencuri karena dia tidak butuh mencuri. Dan sedekahmu yang kedua juga diterima, karena lewat sedekahmu juga menghalangi seseorang dari berzina, karena dia sudah mendapatkan yang dia butuhkan, sehingga tidak perlu berzina. Sedekahmu yang ketiga juga Allah terima, karena kamu telah menyadarkan orang kaya yang kikir jadi dermawan." Inilah keberkahan dari niat yang baik, dan ini adalah penjelasan dari hadis Inamal a'malu binniyat, bahwa amal itu tergantung pada niat. Allah tetap memberikan kita pahala sesuai dengan niat yang benar. Tadi Allah tidak melihat penampilan kalian, tidak